Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan kembali melakukan sebuah review ya, atau kita akan mencoba untuk mengupas tuntas tentang satu lagi kesempatan investasi di obligasi korporasi. Nah, kalau bulan kemarin kita sudah membahas tentang Okipup dan Paper yang mengeluarkan obligasi dan sukuk untuk kita bisa membelinya. Dan tempat membelinya bisa di Indoprimer Sekuritas ataupun di Most by Mandiri Sekuritas. Nah, di akhir tahun 2023 ini ada satu kesempatan terakhir yang bisa kita manfaatkan kalau kita masih mau berinvestasi di obligasi korporasi. Nah, di sini salah satunya itu adalah obligasi dari PT Dana Reksa Persero atau nama lengkapnya adalah obligasi ketujuh dari PT Dana Reksa Persero tahun 2023. Nah, untuk video kali ini mungkin akan sedikit lebih ringkas ya dibandingkan Okpop dan Paper yang bulan lalu karena memang informasi yang ada di terkait dengan perusahaan PT Dana Reksa ini cukup singkat ya, cukup ringkas ya sehingga kita harapkan kita bisa mengupasnya dengan lebih gampang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau disclaimer dulu ya bahwa video ini hanya merupakan panduan awal bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di produk obligasi korporasi, terutama dari perusahaan yang telah dibahas pada video ini. Sehingga segala keputusan beli ataupun jual produk investasi pasar modal apapun merupakan keputusan pribadi masing-masing investor secara murni dan mutlak. Kami, Cendekia Financial Center, tidak bertanggung jawab atas segala jenis keuntungan maupun kerugian yang dapat diterima oleh investor pengambil keputusan tersebut. Gitu ya. Jadi Sobat Cendekia harus tahu bahwa video ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan jual dan beli. Ya. Oke, jadi seperti yang kita lihat tadi ya, bahwa jenis obligasi yang diterbitkan namanya adalah obligasi ketujuh PT Dana Reksa Persero tahun 2023. Dan eh, yang ditawarkan ke kita benar-benar hanya obligasi ya. Jadi tidak ada kata-kata obligasi berkelanjutan, tidak ada jenis suku mudharaba, tidak ada jenis obligasi dalam US dollar. Jadi obligasi ketujuh ini sifatnya murni dalam bentuk rupiah. Dan untuk indikasi jadwal penerbitannya sendiri, itu ada beberapa tanggal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah masa book building, yaitu tanggal 18 sampai dengan 27 Desember 2023. Atau bahkan bisa dibilang kesempatan terakhir untuk menyiapkan dana, menyetorkan dana ke RDN dari sekuritas yang menjadi agen penjualnya itu terakhirnya 27 Desember. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya sudah punya akun rekening dana nasabah dari agen penjual obligasi ini. Nah, kemudian masa penawaran umumnya sendiri itu tanggal 3 sampai 4 Januari 2024, kemudian indikasi tanggal penjatahan dan tanggal pengembalian uang pemesanan itu 5 Januari 2024. Artinya apa? Artinya adalah kemungkinan kemungkinan besar kita tidak semua uang kita yang kita gunakan untuk melakukan book building ya atau membeli pada saat masa penawaran umum itu terpakai semua. Misalnya aja ya, kita misalnya menyediakan dana 50 juta untuk obligasi ini. Nah, apakah kemudian 50 juta itu akan dikembalikan ke kita dalam bentuk obligasi? Kemungkinan besar tidak. Ya, bisa aja mungkin 40 juta saja, kemudian 10 jutanya dikembalikan ke kita, terus kemudian 25 juta, mungkin 25 juta, 50%-nya aja. Ya, 50%-nya kemudian dikembalikan ke RDN kita. Ya, dan seterusnya. Itu adalah permisalannya seperti itu. Kemudian tanggal distribusi obligasi secara elektronik itu 9 Januari 2024. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita membeli obligasi korporasi dari PT Dana Reksa ini, nanti unit kepemilikan obligasi kita itu akan muncul di portofolio RDN kita atau sekuritas kita pada tanggal 9 Januari.
Sementara tanggal pencatatannya di sistem Bursa Efek Indonesia itu baru dicatatkan tanggal 10 Januari 2024. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kanal pembeliannya sendiri itu saya sudah cari-cari, ternyata memang hanya ada di Brights Easy ya dan Most. Kalau Brights itu dari BRI Danareksa Sekuritas. Nah, mungkin ini agak sedikit bingung ya. Ini kan dari PT Danareksa, tapi karena yang jual tuh BRI Danareksa Sekuritas. Nah, ini agak sedikit ini ya agak sedikit belajar sejarah ya, pertama belajar sejarah 2 tahun lalu, di mana eh, Bank BRI ya dulu tahun 2021 tuh melakukan right issue untuk melakukan akuisisi pada 2 usaha yaitu Pegadaian dan PNM. Tetapi selain right issue tersebut pada tahun itu Bank BRI itu juga melakukan akuisisi dari salah satu unit usaha PT Danareksa Persero, yaitu Danareksa Sekuritas. Sehingga ketika diakuisisi namanya berubah menjadi BRI Danareksa Sekuritas ya. Walaupun kalau yang saya lihat dan dengar ya baru-baru ini namanya dipersingkat lagi jadi bukan BRI Danareksa Sekuritas tapi BRI Sekuritas ya. Tapi apapun itu yang penting sudah tahu ya bahwa Brights ya itu adalah dari BRI Danareksa Sekuritas. Mereka itu sudah bukan bagian dari Danareksa Persero ya karena sudah diakuisisi, pemegang saham pengendalinya adalah Bank BRI. Jadi gitu. Sementara MOS seperti yang kita tahu pada video obligasi korporasi Okipup dan Paper sebelumnya itu dari Mandiri Sekuritas ya. Nah, secara garis besar pro dan kontranya sendiri sama aja sih ya. Kalau kita lihat MOS sendiri prospektusnya lengkap ya dengan simulasi investasi dan lembar pemesanan. Bahkan sebenarnya info yang akan saya berikan kepada sobat cendekia sekalian itu didapatnya dari MOS ya. Karena MOS sendiri itu ngasih kita jadwal dan obligasi-obligasi korporasi apa saja yang akan ditawarkan dalam waktu dekat dan kita bisa mendapatkan prospektus ya tanpa daftar ya tanpa mendaftar jadi akun nasabahnya Mandiri Sekuritas kita bisa dapat gitu orang publik pun bisa dapat tapi kalau di Brights ya itu harus daftar dulu ya jadi kita harus buka akun install Brights ya, kemudian kita buka akun ya entah dengan kode referral siapa atau mungkin nggak pakai kode referral. Nah, setelah itu akan bisa membeli produk saham, produk reksadana, termasuk produk obligasi operasi. Nah, makanya harus daftar dulu. Nah, untuk fee pembelian tetap sama ya 1% ya. Biaya materai kalau misalnya lebih dari 10 juta 10.000 dan ada safekeeping fee ya serta PPN-nya. Oke, jadi kurang lebih sama lah Bridge dan MOS. Ya, yang beda hanyalah keterbukaan informasinya. Kalau MOS benar-benar terbuka secara publik ya tanpa harus mendaftar akunnya. Itu bagus sebenarnya ya buat edukasi. Nah, kemudian untuk karakteristik obligasi yang ditawarkan ya itu hanya ada obligasi rupiah. Dan serinya ada 3, yaitu seri A, seri B, dan seri C. Ya, sama seperti bulan lalu ya, di Oki Public Paper, seri A itu tuh jatuh temponya 370 hari, seri B jatuh temponya 3 tahun, seri C jatuh temponya 5 tahun. Untuk yang seri A, kuponnya secara gross atau secara kotor ya, belum dikurangi dengan pajak penghasilan final, itu adalah sekitar 6,9% sampai 7,25%. Untuk yang seri B, itu dapatnya 7,35% sampai dengan 7,9% per tahun. Sedangkan seri C, kuponnya adalah 7,5% sampai 8,10%. Ya, itu secara ringkasnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi rating ya, kita ke sini dulu ya, kita rating itu hanya di rating oleh Bevindo ya, yaitu di sini peringkatnya adalah ID double A. Ya, jadi double A itu setingkat di bawah kesempurnaan. Karena yang sempurna atau bisa dikatakan sangat-sangat bagus itu adalah triple A. Nah, sementara ini double A. Oke, dan pembayaran kuponnya itu setiap 3 bulan sekali. Jadi masih sama dengan yang October bulan paper, setiap 3 bulan sekali. Metodenya dengan asumsi 1 bulan ada 30 hari dan 1 tahun ada 360 hari. Kemudian jumlah pemesanannya itu minimal 5 juta dan kelipatan 5 juta. Tetapi informasi ini saya dapatkan itu dari MOST ya, Mandiri Sekuritas.
Saya tidak tahu kalau Brights itu ketentuannya bagaimana. Bisa sama, bisa beda. Silakan dibuktikan sendiri. Ya. Kemudian untuk jaminan agunan, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, ya, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, ya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH per. Ya, seperti itu. Jadi eh, intinya adalah bahwa kalau misalnya ini terancam gagal bayar PT Dana Persero, maka PT Dana Persero itu sudah menyiapkan jaminannya, ya, jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tetapi yang kita harus garis bawahi di sini ya, tapi itu adalah bahwa di sini yang telah ada maupun yang akan ada. Ya, jadi kita sebagai apa due diligence aja ya, buat jaga-jaga aja. Kita bayangkan aja kalau eh, kemungkinan besar ya jumlah uang yang akan dipinjam ya oleh PT Ganesha Persero itu mungkin baru ya setengah sampai 75%-nya sudah ada lah ya, sudah dijamin oleh aset-aset yang ada. Tetapi 25%-nya atau mungkin 10%-nya itu mungkin baru akan dijaminkan ya dari aset-aset yang ada mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya untuk bisa melunasi masing-masing apa namanya obligasi seri ini, gitu. Nah, untuk rencana penggunaan dananya sendiri, ya itu ya ini saya agak lupa untuk mencantumkannya. Itu yang di, dicari oleh PT Dana Reksa itu pembiayaan sebesar 1 triliun. Dan 1 triliun ini seluruh dananya ya setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi itu akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan pokok utang perbankan perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan anak yang akan digunakan perusahaan anak untuk kegiatan investasi. Nah, di sini agak rumit ya, karena yang ada 2 poin pada dasarnya. Yang pertama adalah eh, perseroan ya itu punya utang, utangnya ke bank. Ya, dan untuk melunasi ini, maka perseroan menggunakan obligasi ini. Seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah dana reksa perseroan itu punya anak-anak usaha yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, saya nggak tahu perusahaan anak yang mana ya, tapi salah satu atau dua atau tiga perusahaan anak ini itu bergerak di bidang investasi, jadi kayak perusahaan investasi. Ya, kalau Anda yang ada di pasar saham mungkin lebih tahunya seperti Saratoga ya yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Itu kan perusahaan investasi, perusahaan yang kalau punya duit ya kerjaannya adalah invest di perusahaan lain. Seperti itu. Ya, jadi ceritanya, aku utang dong, utang ke masyarakat. Nah, masyarakat tanya, buat apa nih kamu utang ke aku? Aku kan punya anak, anakku tuh jago loh dalam kegiatan investasi. Nah, aku mau pinjem kamu supaya anakku bisa berinvestasi di mana. Seperti itu. Ya, kalau dibahasakan lebih awam lagi itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekilas mengenai perseroan. Jadi kalau kita ngomong tentang PT Dana Reksa itu sudah ada sejak 28 Desember 1976. Dan bahkan kita bisa bilang bahwa PT Dana Reksa ini itu merupakan salah satu perusahaan pionir ya, BUMN pionir ketika ekosistem pasar modal belum terbentuk, undang-undang pasar modal secara resmi juga belum terbentuk, ya kan harusnya kan undang-undang pasar modal itu kan baru sekitar tahun 94-96 kan ya digodok dan jadinya. Nah, berarti 20 tahun yang lalu itu sudah ada dana reksa. Nah, dana reksa itu ceritanya itu produk-produknya adalah produk-produk seperti reksadana, ya termasuk juga saham untuk yang pertama-pertama kali. Ya, nah nanti bisa dicek lah kalau ada apa bisa ke website-website seperti Bareksa, ya, Bibit atau yang lain pun kalau ada produk-produk dari BRI dan Reksa Sekuritas atau BRI dan Reksa Aset Manajemen ya itu coba deh ada reksadana saham ya maupun pasar uang tetap yang lamanya dia itu sudah ada di pasar modal tuh sangat-sangat
lama ya, bahkan sebelum saya lahir pun produk reksadana itu sudah ada ya, ceritanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian apalagi nih? Jadi ini adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara Republik Indonesia. Di sini saya mau kasih warning dulu ya, walaupun perusahaan ini itu adalah perusahaan BUMN, dimiliki oleh negara Republik Indonesia, tapi ingat, obligasi ini adalah obligasi korporasi. Ya, obligasi korporasi intinya harus memandang perusahaannya dulu. Ya, jangan lihat backingannya siapa, tapi perusahaannya dulu deh ya, karena BUMN sendiri itu bisa bangkrut, dan kalau sudah bangkrut belum tentu dilikuidasi atau diselamatkan atau di bail-out oleh pemerintah negara ini. Ingat ya, jangan mentang-mentang BUMN terus kemudian mengatakan bahwa wah berarti pasti aman. Ya enggak gitu ya. Kalau pasti aman, kenapa kok ratingnya double E? Ya pasti ada sesuatu gitu loh. Ya, nah, kemudian Presser memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding. Jadi PT Danareksa Persero ini itu posisinya itu adalah holding. Holding itu seperti kayak kalau di sebuah keluarga ya, keluarga besar, itu holding itu dia tuh paling pucuk lah. Ya, istilah kata kalau kita tuh adalah seorang anak ya, mungkin ini adalah kakek buyutnya seperti itu ya. Jadi anak perusahaannya itu di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur media dan teknologi, serta transportasi dan logistik. Wah, ini banyak banget ya. Mempercepat proses pengelolaan dan lain-lain. Wah, ini silakan baca sendiri. Ya, silakan ini videonya di pause kemudian baca sendiri. Tapi intinya begitu ya, bahwa yang namanya PT Dana Reksa itu meskipun salah satunya adalah Dana Reksa Sekuritas yang diakuisisi oleh Bank BRI, tapi dana reksa itu bukan melulu tentang keuangan ya. Kita bisa lihat sendiri ternyata ada kawasan industri ya, sumber daya air, jasa konstruksi berarti kan infrastruktur properti ya, manufaktur media dan teknologi juga bahkan ya, transportasi logistik berarti dia holding yang istilahnya tuh diversifikasinya tuh kalau boleh dibilang seperti unrelated diversification. Ya, kalau meminjam kata-kata Om Benix ya, yang kita tahu sebagai investor yang paling lantang suaranya di analis fundamental, itu adalah berarti Dana Reksa itu seperti perusahaan kapal induk gitu. Cuma apakah lebih hebat daripada Bank BCA atau Bank BRI seperti kata Om Benix ya, kita kan baru akan lihat seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau kita lihat struktur permodalan ya tadi sudah disebutkan ya bahwa 100% itu milik negara Republik Indonesia. Ya, jadi kita nggak perlu apa namanya membahas banyak-banyak ya. Terus kemudian kegiatan usaha dan operasionalnya ya kalau kita lihat aktivitas utamanya tentu saja sebagai holding ya, tadi sudah disebutkan tadi holding ya. Terus kemudian aktivitas kantor pusat, kemudian investasi secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian aktivitas restrukturisasi perusahaan atau aset, aktivitas pengelolaan aset BUMN dan atau badan usaha lain, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penelitian pasar dan jejak pendapat masyarakat, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan, pelatihan kerja perusahaan lainnya, dan jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Nah, ini kalau secara garis besar ya. Ya, ini kalau yang investasi langsung atau tidak langsung, ini kan kita tahu lah, ini pasti bagian sekuritasnya kan, sekuritas atau aset manajemennya, ini pasti loh. Ya, tapi kalau kita lihat aktivitas lainnya, ini seolah-olah seperti ini ya, ya memang mirip-mirip Saratoga sebenarnya. Mirip-mirip Saratoga punya Pak Sandiaga Uno ya. Artinya tuh apapun aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan ini itu mengarah ke well-being dari satu, dua atau bahkan banyak sekali perusahaan di berbagai bidang ya. Dan kalau kita lihat di sini nomor dua, selain kegiatan usaha utama perseroan, ya itu ada real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, dan real estate atas dasar balas jasa fee atau kontrak. Nah, mungkin kalau yang saya pernah tahu ini adalah bahwa Dana Reksa sendiri kan sebenarnya kan punya ini ya, punya tower ya, punya apa namanya, kayak gedung tower itu yang kemudian pasti nggak akan dia pakai sendiri lah, pasti dia akan menyewakannya ke berbagai perusahaan. Nah, itu mungkin kegiatan sampingannya perusahaan lah ya. Kemudian untuk produk atau jasa yang dihasilkan perseroan, kalau kita lihat ada liquidity management, ya, memonitor dan mengatur likuiditas secara efisien dan efektif bagi kegiatan usaha perusahaan, seperti penjualan dana bagi kegiatan perseroan dan perusahaan-perusahaan, serta mengelola kelebihan dana dalam bentuk penempatan pada instrumen money market dan surat utang.
Ya, berarti istilahnya ya kita mungkin bisa memperkirakan bahwa ini perusahaan jangan-jangan ini ya apa namanya ya karena dia punya akses di bidang ini ya di bidang keuangan, pasar keuangan termasuk pasar modal atau money market ya. Mungkin kalau dia punya apa klien kelebihan uang biasanya ya direkomendasikan untuk beli produk-produknya dia ya, yang entah itu di reksadana pasar uang atau reksadana pendapat tetap yang berbasis obligasi negara maupun obligasi korporasi dan semacamnya. Kemudian portfolio management and advisory. Tadi kan sudah dijelaskan juga lewat aktivitas utama dia ya, yang terkait dengan well-being perusahaan. Ya, terus tapi ini juga ada fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada nasabah yang memiliki resiko terukur dengan penekanan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh dan memiliki kondisi yang baik. Oh, berarti ini maksudnya termasuk juga kalau misalnya ada apa kliennya yang butuh misalnya konsultasinya supaya manajemennya baik, supaya scale up ya industri di industrinya sendiri. Kalau misalnya dia butuh dana dan dia apa potensial, dia kemungkinan dana reksa itu akan meminjamkan atau mungkin melakukan penyertaan entah itu dengan private placement atau yang gimana. Saya sendiri tidak tahu secara secara lengkapnya bagaimana ya, tapi secara garis besar seperti itu bisa dibayangkan. Kemudian research institute ya, jadi ini ada layanan riset dan layanan learning. Jadi ini layanan riset ekonomi, keuangan, dan industri internal perusahaan, pemerintah maupun pelaku bisnis dari sektor umum dan swasta. Nah, berarti mungkin ini cukup berguna ya kalau misalnya Anda itu investor saham ya, atau mungkin untuk apabila Anda itu adalah seorang seorang pengusaha yang punya perusahaan gede ya ingin tahu market outlook ya ke depannya bagaimana lah mungkin bisa request apa namanya risetnya secara langsung ke Dana Reksa. Nah, kemudian untuk persaingan usaha, ya, persaingan usaha di sini, nah ini, jadi sejarah panjang Dana Reksa dalam dunia advisory. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan ya bahwa kegiatan utamanya PT Dana Reksa itu sebenarnya adalah dunia advisory, ya, konsultansi, tapi konsultasinya secara holistik. Oke. Nah, kemudian ini ya, kalau kita lihat dia sedikit pamer ya, dalam artian ini loh, ini economic mode saya, competitive advantage saya, ya. Nah, karena dia BUMN, maka biasanya ya Dana Reksa banyak mendapatkan mandat dari pemerintah dan BUMN untuk melakukan asistensi terhadap BUMN dalam pengembangan bisnis dan restrukturisasi. Nah, poin ini sendiri sebenarnya termasuk poin kuat ya, karena kan ceritanya kita kan mau ngutangin perusahaan kan. Nah, perusahaan ini dia punya apa kepastian atau predictable yang bagus nggak terkait dengan potensi pendapatan dan potensi laba ya karena kan pendapatan itu kan penting ya karena kalau perusahaan nggak punya pendapatan gimana caranya dia biar bayar kupon ke kita dan gimana caranya dia mengembalikan utang kita kan di masa depan seperti itu ya kemudian ini satu-satunya advisory di BUMN yang tidak terafiliasi dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya. Oke. Ya, intinya dia ini sih ya banyak sekali tentang menonjolkan advisory-nya ya seperti itu. Nah, kemudian saat ini terdapat 4 kompetitor utama perseroan yang merupakan perusahaan sekuritas, antara lain Mandiri Sekuritas, Bana Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan BNI Sekuritas. Nah, jadi ironisnya ya, dia butuh utang, dia ngaku punya 4 pesaing, tapi dia minta salah 2 dari pesaingnya untuk jadi agen penjual efek obligasinya sendiri ya. Dan sekali lagi ya, ini ada kata-kata BRI Dana Reksa Sekuritas. Ya, kalau masih bingung, saya jelaskan lagi ya bahwa Dana Reksa Sekuritasnya sendiri itu sudah diakuisisi oleh Bank BRI. Sehingga kalau ada kata-kata Dana Reksa Sekuritas di zaman sekarang, berarti itu tidak mengacu kepada milik Dana Reksa Persero lagi, tapi sudah milik Bank BRI. Begitu ya. Cara gampangnya seperti itu aja deh. Nah, di sini oke, dia menekankan independensi lagi ya. Terus kemudian sehingga dalam perjalanan daya tarik data oke. Dia melakukan titik beratnya di ini ya, peningkatan kontrak pekerjaan ya. Tahun lalu 30,1 miliar dan sekarang itu 35,1 miliar ya. Ini sampai Agustus 2023. Terus kemudian total estimasi pangsa pasar dari 4 kompetitor ya dan advisory Persero sebesar 340,8 miliar ya berdasarkan laporan
keuangan tidak diaudit yang dapat dari DX dengan pangsa pasar dana reksa itu mencapai 77,2 miliar atau sebesar 22,6 pangsa pasar. Oke. Jadi kalau misalnya ya dana reksa ini 22,6% pangsa pasar, sementara masih ada 4 kompetitor lainnya yang dia bilang sebagai 4 kompetitor utama, ya anggap aja misalnya di sini ada 5 perusahaan ya. Kalau 100% dibagi 5 perusahaan, itu harusnya kan masing-masing itu 20% ya harusnya ya. Nah di sini tapi dana reksa itu punya pangsa pasar 22,6%. Ya, kita bisa ambil kesimpulan sementara dulu ya bahwa dana reksa itu termasuk eh, ya market leader ya. Kita masih masih dugaan ya. Karena di sini dia tidak mengungkapkan atau dia tidak mengklaim bahwa dia itu market leader gitu loh. Ya ini yang sebenarnya yang harus kita ini ya, harus kita garis bawahi, harus kita perhatikan dan cermati betul-betul. Ya, kalau dia tidak mengklaim bahwa dia itu market leader, ya meskipun kita punya hipotesa bahwa harusnya kan di atas 20% itu market leader. Ya, kita yang penting kita cross the finger dulu aja ya. Cross the finger dulu aja, ya kita pasang ya, pasang asumsi bahwa oke lah pangsa pasarnya bagus tapi dia bukan market leader. Gitu. Oke, itu juga jadi pertimbangan ya. Terus kemudian oke, oke lah. Oh, tapi jika ya sebagian kota tersebut dapat ditagihkan di kuartal 4 2023, maka nilai estimasi pendapatan akan setara dengan 14,7% dari total pendapatan 4 kompetitor utama. Ini sebenarnya nggak ini juga deh ya. Kalau saya bilang ini bukan sesuatu yang terlalu heboh ya. Baik sih baik, tapi nggak terlalu heboh juga sih. Ya masih taraf normal aja sih sebenarnya. Nah perseroan sepenuhnya ya nih BUMN terus BUMN ya terus berpengalaman lebih dari 46 tahun, jadi dia menggulutkan bahwa dia tuh BUMN dan dia pionir ya, dia tuh pada dasarnya dia adalah yang paling senior ya, paling berpengalaman ya, sudah pokoknya serahkan pada saya paling pengalaman ya, dan saya koneksinya banyak karena saya BUMN, intinya begitu ya. Nah, kita kita ke posisi rasio keuangan aja ya. Rasio keuangan ini yang paling apa namanya paling perlu kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari segi likuiditasnya ya, likuiditasnya dari segi current ratio dan cash ratio dulu ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini sebenarnya kita cara bacanya itu dari sini dulu ya. Kita perbandingkan akhir tahun 2022 dan akhir tahun 2021. Posisi rasio keuangannya. Ya, kalau kita lihat di sini tahun 2022 itu current ratio 1,46, 2021 1,41. Kemudian cash ratio 0,45 dan 0,39 ya. Nah, kalau saya sendiri kalau saya kasih komen di sini adalah bahwa current ratio itu kalau secara apa namanya secara buku referensi perkuliahan ya biasanya ya itu di atas satu tuh bagus ya, tetapi eh, kalau sudah masuk ke tahap sertifikasi atau lisensi yang terkait dengan kompetensi pasar modal, kan rasio satu itu sebenarnya nggak cukup, tapi harusnya dua ya, dua. Jadi silakan kalian mau pakai versi yang mana untuk mengungkapkan bahwa ini bagus apa jelek ya. Tapi untuk cash ratio sendiri sebenarnya memang rada-rada mengkhawatirkan ya, karena harusnya normalnya itu 0,5 ya, 0,5 kali. Ya, terus kemudian aset to equity. Ya, jadi ini ada berapa kali lipat nih apa namanya multipliernya, equity multipliernya. Di sini equity multipliernya adalah 1,48 dan 1,55. Agak turun ya tapi ya, agak turun. Oke, mungkin yang bikin double A doang ya kayaknya. Terus kemudian solvabilitas ya, solvabilitas ada DER, ada DAR, ICR sama DSC ya. DER sama DAR lah. Kalau kita lihat di sini sebenarnya aman sih ya. Kalau DER itu normalnya 0,5. Kalau DAR ya ini DAR itu normalnya adalah di bawah 1 kali. Jadi di bawah batas ini ya, batas di bawah batas kritis. Artinya sebenarnya secara solvabilitas atau resiko kebangkrutan itu aman sih. Ya, apalagi kalau dari segi interest coverage ya, ini laba laba sebelum interest and tax-nya atau EBIT-nya sendiri kalau dibandingkan dengan kewajiban bunga yang harus dia tanggung pada tahun 2002 dan 2001 itu di atas 3. Nah, kalau udah di atas 3 itu sebenarnya bagus sebenarnya. Nah, cuma kalau kita lihat di sini ya nanti dalam perjalanannya kok per 30 Juni 2023 kok 2,6 aja. Nah, ini eh,
Oke, ini jadi pertimbangan ya. Silakan jadikan pertimbangan apakah masih yakin apa tidak. Tapi paling tidak secara debt equity ratio, debt to asset ratio, debt service coverage itu bagus. Ya, entah dari segi akhir tahun 2021 sampai dengan 30 Juni 2023. Oh iya, saya kelewatan ya. Current rasio 2023 di atas 1 tapi di bawah 2. Kemudian cash ratio masih di bawah 0,5. Jadi tetap aja ya, ini juga jadi bahan pertimbangan dan kemungkinan dalam artian perusahaan ini baik tapi itu nggak baik-baik amat juga gitu loh. Perusahaan ini baik tapi bukan sangat baik. Ya, itu berarti semakin membuktikan kepantasan kenapa kok dikasihnya double A ya, bukan triple A ya, meskipun dia katanya BUMN paling senior dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian dari segi rasio profitabilitas ya, kita ada gross profit margin, terus kemudian net profit margin, ROA dan ROE. Ini basic banget ya. Jadi ini ukuran basic banget lah. Ya, terus kalau kita lihat ya 2002 dan 2021 gross profit margin 38,43 turun ke 37 dan sekarang masih terkumpulnya 31,72%. Wow. Oke, ya jadi ini juga semakin menguatkan ya kenapa kok double A ya karena eh ya sampai sekarang belum bisa ini ya belum bisa mencapai tahun yang lalu dan kita nggak punya data yang cukup ya harusnya kan ini September ya harusnya ya kan kuartal 3 harusnya sudah ada laporannya tapi di sini yang tercatat di sini di prospektusnya tuh cuma 30 Juni. Margin laba bersih, ya ini naik turun ya, karena di sini 2021 7,59%, kemudian 2022 itu 13,11%. Kalau saya NPM itu di 2 digit itu bagus gitu ya. Cuma kalau melihat dari trennya sendiri, di mana 30 Juni itu masih 9,22% ya NPM-nya, nggak bisa dibilang sebagai perusahaan yang wonderful ya, ini cuma perusahaan bagus saja ya. Tapi kalau NPM kita kaitkan dengan equity ya, return on equity-nya, dia return on equity-nya 1 digit doang ya. Jadi bahkan return on asset dengan return on equity itu 1 digit itu pun deket-deket gitu loh. Ya 1,51, 2,33, 2,34, 3,3. Ini bahkan 0,73, 1,07 lah. Berarti kalau di sini saya sih bilangnya dari segi kemampuan laba bersihnya dia itu bukan wonderful tapi bagus ya. Tapi kalau melihat return asset return equity-nya, ini sih saya bilang ini perusahaan tipe perusahaan yang tidak bisa memanfaatkan permodalannya ya akses pembiayaannya untuk memaksimumkan labanya. Nah, ini yang jadi catatan ya bahwa dia profitabilitasnya lumayan bagus, tetapi tidak efektif, ya, tidak efisien kalau kita melihat hubungannya dengan struktur permodalannya. Nah, itu lagi berarti poin satu poin lagi ya, kenapa kok tidak sempurna triple A tapi double A. Dan terakhir ya dari prospektusnya sendiri itu adalah tentang faktor resiko ya. Jadi ada risiko strategis ya yang menjadi risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan. Kemudian ada 7 risiko ya yang bersifat material, bisa risiko keuangan, risiko hukum dan kepatuhan, risiko makro, geopolitik dan pasar, risiko operasional, risiko investasi atau aksi korporasi, risiko perubahan teknologi, risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional. Tapi yang perlu kita perhatikan karena kita kan sifatnya investor ya, investor terutama investor obligasi. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah bahwa karena ini obligasi korporasi, maka obligasi ini termasuk obligasi yang tidak liquid. Ya, dalam artian, kalau misalnya Sobat Cendekia mau beli obligasi korporasi dari PT Dana Reksa, mindset-nya adalah pakai uang beku, bukan uang dingin lagi, uang beku. Ya, karena kamu punya 3 opsi kontrak, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, kalau misalnya nggak kuat dengan risiko likuiditas, ambil aja yang setahun. Ya, terus kemudian kalau misalnya, iyalah obligasi kan harusnya menengah. Saya mau ambil 3 tahun, ya sudah siapkan uang dingin yang kamu sendiri tahu ini nggak akan kepakai sampai dengan 3 tahun ke depan. Kalau 5 tahun gimana? Ya boleh, boleh saja. Yang penting ya, yang penting adalah uangnya uang beku, bukan uang dingin lagi. Oke. Nah, untungnya ya sekarang kan batas minimum kan 5 juta. Kalau misalnya 5 juta mau dipakai buat latihan dan itu misalnya apa hanya secuil uang dari yang Anda punya, monggo silakan ya. Saya tidak
melarang, saya tidak mendorong Anda. Yang penting Anda tahu tahu sendirilah kondisi keuangan masing-masing. Ya. Kemudian resiko gagal bayar. Ingat ya, ini adalah obligasi korporasi. Ini obligasi BUMN, bukan obligasi negara. Ya, kalau obligasi negara itu kan dijaminnya dengan undang-undang, dijaminnya dengan APBN. Tetapi kalau BUMN tadi sudah dijelaskan ya bahwa jaminannya adalah aset bergerak dan tidak bergerak, entah yang sudah ada ataupun yang baru akan ada nanti. Oke, nah intinya seperti itu. Jadi resiko gagal bayar karena satu, gagal melakukan pembayaran bunga obligasi, dua, gagal membayar pokok obligasi pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, karena yang namanya kinerja perseroan itu bisa naik, bisa turun. Oke. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Cendekia sekalian. Jika ada yang berminat untuk melakukan investasi di obligasi korporasi PT Dana Reksa Persero, silakan hubungi atau kunjungi agen-agen ya penjual efek obligasi di BRI Dana Reksa Sekuritas ataupun di Mandiri Sekuritas ataupun di tempat yang Anda tahu lah di mana. Ya, jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya video edukasi dan penjelasan lebih mendalam. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like, kemudian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya Anda bisa mendapatkan info-info terbaru atau notifikasi-notifikasi terbaru terkait video-video yang Cendekia Financial Center akan rilis secara berkala. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin undur diri dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.